artinya itu air ketuban, J. Terus adi hari-hari niki plasenta. Nah, plasenta niki sing nopo yang memberi asupan pertama kali dalam kandungan, dalam rahim ibu kita. Nah, itu adi hari-hari. Selanjutnya itu ada getih. Nah, getih ini yang menjadi simbol bahwa kita hidup di alam kandungan, dan setelah kita lahir cenger. Nah, kita lahir cenger ke ngarcopodo atau alam dunia niki, jagat semesta niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu dumateng panjenengan semua sadulur sahabat Nusantara Jawa. Ketemu lagi nggih pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membabar sedikit tentang sedulur papat kalimo pancer. Nah, nanti kita babar apa itu sedulur papat kalimo pancer secara biologi, secara secara pemaknaan, dan dalam kasanah Jawa itu sedulur papat kalimo pancer itu apa. Nah, nanti pelan-pelan kita babar dengan saya babar dengan seringkas mungkin ya, agar mudah dipahami seperti itu. Namun sebelumnya jangan lupa sadulur ngunjuk kopi nirian nggih. Oke, ngeten nggih sadulur. Sedulur papat kalimo pancer, hubungannya dengan secara biologis niku nopo nggih? Nah, pasti panjenengan semua sudah mengetahui nggih. Hubungannya dengan biologis itu mulai dari kakang kawah, atau artinya itu nopo be? Artinya itu air ketuban nggih. Terus adi hari-hari niki plasenta. Nah, plasenta niki sing nopo yang memberi asupan pertama kali dalam kandungan, dalam rahim ibu kita. Nah, itu adi hari-hari. Selanjutnya itu ada getih. Nah, getih ini yang menjadi simbol bahwa kita hidup di alam kandungan, dan setelah kita lahir cenger. Nah, kita lahir cenger ke ngarcopodo atau alam dunia niki, jagat semesta niki. Terus yang selanjutnya itu ada puser. Puser itu ini letaknya di perut ini. Nah, ini sebagai wujud bahwa kita terkoneksi. Kalau di saat kita dalam kandungan itu sebagai tajali atau sebagai tali terhubungan, tali untuk kita terhubung kepada ibu. Nah, itu sangat penting, karena kenapa tali puser ini kalaupun lepasnya atau bahasanya itu pupak puser itu diperingati. Nah, seperti itu nggih sadulur. Terus yang selanjutnya itu ada pancer. Nah, sedulur papat itu tadi nggih kakang kawah. Terus ada adi hari-hari itu plasenta. Plasenta niki sing napa jeneng hari-hari niki sing jenengan sadulur semua ini biasanya dipendem nggih, atau dikuburkan. Kadang itu di dekat di depan rumah, biasanya di pojok-pojok itu. Nanti dikasih lampu itu sebagai simbol bahwa adik hari-hari kita, nah itu tetap memiliki suatu cahaya atau pepadang, karena hakikatnya sejatinya adik hari-hari lah yang menemani kita. Nah, itu maksudnya nggih, agar tetap dalam pepadange jagat diwujudkan lewat simbol
simbol apa itu tadi, lampu itu tadi. Seperti itu. Pelan-pelan nanti saya babar tentang sedulur papat kalimo pancer ini agar panjenengan semua mengingat kembali nggih tentang alur proses terjadinya kula lan panjenengan semua ini ke alam dunia ngarsa padha niki. Nah, seperti itu nggih. Lalu adakah kaitannya itu semua tadi secara biologis itu tadi dengan elemen-elemen, unsur-unsur yang ada di jagat raya ini, di alam semesta ini, gitu. Tentunya ada, dan semua itu memiliki simbolik tertentu. Contohnya apa sih? Contohnya itu hubungannya dengan elemen tanah. Nah, tanah ini sepemahaman saya sih, sepemahaman saya ini tanah ini elemen yang erat kaitannya dengan tali pusar. Karena kenapa saya anggap erat kaitannya dengan tali pusar? Karena elemen sedulur papat limo pancer itu tadi, terutama tanah, itu pas. Kalau ini penemu saya sih. Ini kalau panjenengan semua ada penemu-penemu lain atau pengetahuan-pengetahuan lain, monggo ini saya sekedar jadi bahan diskusi bareng ya, pembelajaran seperti itu. Tali pusar ini elemennya tanah. Karena kenapa tanah? Ini tempatnya di tengah-tengah. Tali pusar ini sebagai simbol sang menerima. Nah, perut ini. Lah perut ini simboliknya kan mau diisi apapun dia menerima. Nah, itu. Terus selanjutnya itu ada elemen air. Elemen air itu erat kaitannya dengan posisi di dada kita. Nah, di dada kita ini elemennya air. Air kenapa? Karena pusat dari segala keluasan, kelapangan atau air itu tadi ya di dada ini. Segorone dodo atau negorone jiwa ya di sini ya, di atas pusar ini tadi. Nah, itu air. Terus selanjutnya api. Nah, geni. Nah, niki sing kadang garai wong iki sok-sok iki iso ngamukan, duweni dorongan-dorongan untuk berbuat kadang yang tidak seharusnya. Tentunya ini nanti dicerna semua, karena kita sebagai sang pancer tentunya mencerna tetap akal dan hati kula lan panjenengan semua niki. Itu tadi ada api itu tempatnya di sini, pusar ke bawah. Nah, niki atau tanah, di bawah tanah ini ada api. Nah, di atas tanah ini ada air. Nah, seperti itu. Terus udara. Nah, udara utawa angin. Angin niki manjingnya endi sih? Nah, seperti itu. Angin niki manjingnya teng niki gorokan, apa namanya nggih? Tenggorokan. Nah, tenggorokan ini letaknya di sini. Nah, angin atau udara tadi pun wonten tanah, api, air, udara. Nah, 4 elemen ini saling terhubung. Dan yang bisa mengontrol ini semua siapa? Ya kita. Nih, panjenengan kula niki sebagai sang pancer ya. Nah, niku. Nah, niki angin niki kadang ada dalam cerita nggih. Cerita sedikit itu tentang Bimo Roci. Nah, dikala Bima didhawuhi oleh gurunya nggih, di gurunya untuk mencari gung susoi angin. Lah niku saking bingungnya segoro dileboni ketemu ula wis ditaklukno jebule. Lah niku simbolike dia menaklukkan kedalaman dirinya sendiri atau batinnya dia sendiri. Seperti itu nggih. Niku wonten dalam pewayangan niku ceritane Bima Roci. Nah, niku
Oke sadulur, saya lanjutkan nggih pembabaran kali ini pelan-pelan saya babarkan seringkas mungkin sih agar panjenengan mudah untuk mengerti. Nah niku kita saling berbagi, kita saling belajar, memberikan manfaat-manfaat atau pitutur-pitutur yang sebetulnya ini sudah leluhur-leluhur kula panjenengan semua ini sudah diberikan atau diberi kaweruh pada kula panjenengan semua. Bahkan sebelum kita juga pengertian sedulur papat limo pancer ini sudah menjadi suatu hal yang sudah melekat dalam badan saliro kula panjenengan semua ini. Tentunya semua ini memiliki efek dalam tubuh kita. Kenapa saya bilang begitu? Coba panjenengan rasakan. Kapan panjenengan terakhir menoleh sejenak ke dalam relung batin panjenengan sendiri, panjenengan semua? Asal usul panjenengan semua ini berawal dari mana? Tentunya jelas. Mungkin secara singkat, secara spontan tetap kita berasal dari ayah dan ibu kita, Bopo Angkoso, Ibu Pertiwi. Nah ini juga simbol dalam tradisi Jawa. Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso ini menjadi suatu dualitas dalam kesatuan. Nah itu adanya Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso ini menyatu. Nah setelah menyatu terciptalah kula panjenengan semua niki. Nah itu erat hubungannya dengan kita berperilaku welas asih kepada Bopo ibu kita, lebih lanjut itu kepada jagat semesta niki, bahwa kula panjenengan semua ini dilahirkan. Nah sebenarnya tidak untuk merusakkan, untuk merawat jagat alit, jagat gede. Nah jagat alit niki kula panjenengan semua niki jagat gede niki, alam semesta niki, bumi lan saisine niki jagat langit nih, semesta niki jagat gede nih. Semua bisa diakses karena kita mempunyai piranti yang sangat lengkap. Mulai dari sadulur papat limo pancer tadi itu menjadi salah satu piranti. Kenapakah saya mengingatkan kembali tentang sadulur papat limo pancer itu tadi? Untuk mengingat kembali bahwa kita mempunyai sistem struktur dalam tubuh yang mungkin panjenengan semua sudah sering bawa kemana-mana, namun lupa untuk disambangi ibaratnya, atau disowani lah, seperti itu. Nah dalam tradisi Jawa itu tadi juga Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso itu menjadi simbol yang sangat-sangat sakral ya. Bahkan itu sudah jelas dampaknya bahwa kita kula panjenengan semua ini kalaupun mengelupakan tentang isi bumi Pertiwi ini, kita cuek, kita acuh, kita rusak, tentunya seperti yang panjenengan sudah lihat semua nggih, bencana-bencana niki tentunya itu tidak serta-merta wah iku seterae garisnya karo sing gawe urip, bukan seperti itu. Kalau kita putus seperti itu, nanti kita tidak akan mempunyai suatu keluasan atau kecerdasan untuk berpikir. Padahal kula panjenengan semua ini dilahirkan untuk berpikir dan bertindak. Nah seperti itu sadulur. Terus Bopo Angkoso, ilmu langit. Nah ini ilmu langit ini bisa digayu atau pemboten. Mungkin secara fisika, secara fisika nggih, kita bisa melihat struktur semesta niki lewat rasi-rasi bintang, perputaran planet-planet. Nah niku secara fisika, secara nyata nggih. Tapi lebih jauh, kalaupun kita mau menggalinya lebih dalam,
kita bisa mengakses itu semua lewat piranti yang ada dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, seperti yang saya bilang, saya ucapkan ke video-video yang sebelumnya, itu dengan cara kita bersemedi atau kita meditasi, kita eling lagi, kita koneksi lagi kepada jagat gede niki tadi, kepada jagat alam raya ini tadi. Lewatnya mana? Ya ada di dalam tubuh kita yang dinamakan jagat alit ini. Kalaupun mungkin simbol dari langit atau Bapak Angkoso, ya ini dada ke atas ini sudah langit ini. Langit 1, 2, 3, 4, 7, ada 7 lapis. Nah itu panjenengan semua nanti bisa rasakan kalau panjenengan bisa rutin memahami, menghayati tentang pola-pola dalam tubuh panjenengan semua ini. Tentunya yang seperti yang saya bilang kemarin, mulai dari panjenengan harus menata kembali pola makan panjenengan, terus panjenengan coba rasakan, cari tempat yang senyaman mungkin, terus waktu-waktu tertentu. Nah itu nanti kalau semua itu panjenengan sudah lalui, nah semua ini mengalir, semua mengalir. Kecerdasan panjenengan, pengetahuan panjenengan yang berasal dari sang sumber itu tadi. Sang sumber itu siapa? Ya Nur Ilah itu tadi. Nur Ilah ya dari zat terhalus yang ada dalam tubuh panjenengan ini. Nanti bisa panjenengan akses, panjenengan mendapatkan informasi entah yang berkaitan dengan alam semesta ini ataupun badan panjenengan, badan salira panjenengan sendiri. Nah itu nggih sadulur. Oke, itu tadi sedikit pembahasan tentang sedulur papat Kalimo Pancer. Semoga yang saya sampaikan, saya aturkan ini menjadi suatu pengingat kembali pada panjenengan semua. Kalaupun ini ada manfaatnya, ada ilmu, ada pengetahuan untuk panjenengan semua, ini semua seperti yang saya katakan berulang kali, merupakan anugerah dari sang semesta, dan saya hanya melantarkan atau sebagai jembatan saja, jembatan untuk panjenengan, juga untuk saya pribadi untuk tetap eling lan waspada. Oke, sadulur sahabat Nuswantara Jawa, kita sambung lagi ke next video. Kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.